أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya baik Bapak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Ya baik Bapak sekalian, seperti biasa ya. Kita pembukaan Al-Fatihah, kemudian doa penerang hati, kemudian doa sebelum belajar. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya baik Bapak sekalian, kemarin terakhir kita masuk jilid 5 Al-Muyassarnya sampai halaman 30 ya. Sekarang silahkan dibuka jilid 5 Al-Muyassarnya halaman 31. Halaman 31 ini kita sudah masuk contoh daripada awal surah dari surah Asy-Syura ya. Ya, ini langsung saya contohkan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain Sin Qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim. Ya baik Bapak sekalian, untuk halaman 31 ini insya Allah tidak ada yang sulit ya. Hanya yang perlu diperhatikan adalah di bagian ayat keduanya dari surah Asy-Syura. Hamim Ain Sin
qaf pada huruf ain dan sin ya. Jadi huruf ain dan sin di bagian pengucapan nun sukunnya ya. Nah, di bagian pengucapan nun sukunnya itu dibaca ikhfa ataupun didengungkan. Jadi tidak diizharkan ya. Ain sin qaf. Nah, tidak seperti itu ya. Tapi diikhfakan ataupun didengungkan. Ain sin qaf. Alasannya, bagaimana alasannya? Alasannya nanti akan kita bahas sama-sama di tahap tajwid ya. Sama seperti alasan-alasan pada fawatihus suwar, ayat-ayat fawatihus suwar di surah-surah sebelumnya ya. Nanti akan kita bahas sama-sama. Untuk saat ini yang diprioritaskan adalah cara pembacaannya terlebih dahulu ya. Kemudian untuk iramanya. Nah, untuk iramanya sebetulnya di halaman 31 ini ada 4 ayat ya. Jadi seandainya iramanya bisa ataupun sesuai dengan nafas atau nafasnya mampu, maka iramanya sesuaikan dengan ayat ya. Tapi kalau tidak mampu, maka disesuaikan saja dengan nafasnya ya. Nah, ini saya contohkan kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim Ain Sin Qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablik Allahul azizul hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal aliyyul azim. Ya, insyaallah mudah ya. Kemudian di penulisan daripada Mushaf Madinah dan Mushaf Indonesia tidak ada penulisan yang adanya perbedaan yang signifikan ya. Jadi perbedaannya hanya sedikit saja. Mungkin di ayat pertama saja pada huruf ha ya. Hamim. Kalau di Mushaf Madinah itu huruf ha-nya tidak diberikan tanda ataupun tidak diberikan alif kecil di atasnya ya. Tapi kalau di Mushaf Indonesia itu diberikan ya. Untuk alasannya juga sama ya. Alasan perbedaan penulisan Mushaf Madinah dan Mushaf Indonesia nanti akan sama-sama kita bahas pada tahap tajwid ya. Alasan singkatnya adalah kalau di dalam penulisan Mushaf Madinah itu kalau orang-orang Madinah ya, khususnya orang-orang Arab itu ketika mengucapkan daripada huruf yang tidak diberikan harokat, maka mereka pasti membaca dengan pembacaan 2 harokat ya, panjangnya 2 harokat. Nah, salah satu alasannya seperti itu ya. Untuk selebihnya nanti akan kita bahas sama-sama. Ya baik, sekarang kita masuk ya ke halaman berikutnya, yakni halaman 32. Halaman 32 ini kita masuk surah Qaf ya. Ya, ini langsung saya contohkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqalal kafiruna hadza syai'un ajib. Aidza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Untuk surah Qaf
Insya Allah mudah ya. Tidak ada ayat-ayat atau kalimat-kalimat yang sulit, hanya yang perlu diperhatikan di bagian iramanya ya. Pokoknya kalau sudah masuk ke irama ataupun ayat-ayat yang panjang, maka nanti untuk iramanya disesuaikan dengan nafasnya masing-masing ya. Khawatir nanti kalau ikut dengan pembacaan saya ya, khawatir nanti kalau nafasnya tidak sesuai, nanti malah iramanya kemana-mana ya. Yang jelas susunan irama sudah kita pelajari ya. Ketika ada 4 ayat, maka 1, 2, 3, 4. Ketika ada 3 ayat, 1, 2, 4. Ketika ada 2 ayat, 1, 4. Seperti itu ya. Dan untuk masalah ayat tidak menyesuaikan dari setiap ayat ya. Kalau ayatnya panjang, maka nanti dibuat wakof baru ya. Baik 1 kali wakof atau 2 kali wakof. Yang jelas ketika wakof di bukan tempatnya, maka harus diulangi 1 kalimat atau 2 kalimat sebelumnya, dan tidak boleh mengulang di kalimat yang bermulai daripada alif lam. Diusahakan seperti itu ya. Jadi kalau ada 1 ayat semisal, kemudian ayat tersebut dibuat 3 kali wakof atau 3 kali berhenti, maka nanti iramanya 1, 2, 4. Nah, tinggal disesuaikan saja ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan ada pada ayat terakhir di halaman 32 ini ya. Nah, ini saya contohkan. Aidza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Nah, untuk ayat terakhirnya di atas huruf ba itu ada sedikit tanda mim kecilnya ya. Nah, jadi di atas huruf ba itu ada mim kecil. Nah, harus diperhatikan ya. Kalau tidak diperhatikan dengan sesama itu khawatir tidak nampak ya. Jadi memang untuk huruf ain sebelum huruf ba, nah itu adalah berharokat dhammah tain ya. Dzalika raj'un ba'id. Ya, nanti mungkin kalau tanda mim kecilnya di atas huruf ba tidak nampak di bukunya masing-masing, nanti bisa diperjelas sendiri ya. Nah, ini saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Untuk penulisan daripada Mushaf Madinah dan Mushaf Indonesia tidak terlalu nampak sekali ya. Mungkin kalau penulisan di dalam bukunya ya, itu kalau di Mushaf Madinah ayat ke berapa? Ayat keduanya ya. Ayat keduanya itu diletakkan di setelah lafaz minhum ya, mudhirum minhum. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau di Mushaf Indonesia afwan nah, di ayat bal ajibu, nah, itu dibuat 1 ayat sampai lafaz syai'un ajib. Nah, hanya perbedaan di penulisan pada jilid 5 ini saja ya. Untuk yang lainnya insyaallah tidak terlalu nampak perbedaannya. Ya baik, sekarang kita masuk ke halaman berikutnya ya, halaman 33 surah Al-Qalam. Nah, ini langsung saya contohkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun
ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, untuk surah Al-Qalam, karena di halaman 33 ini ya hanya mencakup 4 ayat ya, maka untuk iramanya Fawatihus Suwar dan lanjutan setelah Fawatihus Suwar itu saya buat 1 irama ya, supaya menyesuaikan irama, yakni 4 irama ya. Nanti kalau kita membaca surah Al-Qalam, nanti boleh 1 ayat dibuat 2 irama ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, 2 irama. Tapi kalau di sini di jilid 5, karena memang yang dicantumkan hanya 4 ayat, maka saya gabungkan ya Fawatihus Suwar dan ayat 1 dibuat 1 irama. Kemudian untuk perbedaan penulisan antara Mushaf Madinah dan Mushaf Indonesia tidak terlalu nampak ya di surah Al-Qalam pada halaman 33 ini. Ya baik, ini saya ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Ya, halaman 33 sudah ya. Sekarang kita masuk ke halaman 34. Nah, ini langsung saya contohkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Di halaman 24 ini untuk perbedaan Mushaf Madinah, penulisan Mushaf Madinah dan Mushaf Indonesia, ini nampak di ayat pertamanya ya di Fawatihus Suwar. Kalau di Mushaf Indonesia huruf ya pada lafaz Yasin itu tidak diberi alif kecil di atasnya. Kalau di Mushaf Indonesia diberikan. Hampir sama seperti pembahasan sebelumnya ya. Pada halaman 31 Hamim, haknya tidak diberikan alif kecil di penulisan Mushaf Madinah, tapi kalau di Mushaf Indonesia diberikan. Alasannya sama ya. Kemudian untuk iramanya ya. Nah, untuk iramanya kalau kita membaca surah Yasin di Mushaf Al-Qur'an itu disesuaikan dengan wakofnya ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, jadi dibuat 2 irama ya. Tapi karena di sini di Mushaf di jilid 5 tidak mencantumkan ayat-ayat Yasin, ayat-ayat berikutnya pada surah Yasin, maka untuk iramanya saya gabung ya, ayat pertama dan ayat keduanya saya gabung 1 irama, kemudian ayat ketiga, keempat dan ayat kedua, ketiga dan keempat itu dibuat irama baru ya. Untuk memudahkan iramanya saja ya. Tapi nanti kalau sudah kita latihannya atau sudah masuk ke tahap kelas Al-Qur'an dan membaca surah Yasin sampai bacaan surah Yasin, nanti untuk iramanya dipisah ya. Yasin wal Qur'anil Hakim.
Nah, dibuat 2 irama. Tapi kalau untuk sementara, untuk mempermudah daripada irama kita pada saat ini, maka ayat pertama dan ayat keduanya digabung menjadi 1 irama saja ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Nah, kalau dibuat 2 irama contohnya seperti tadi ya. Seperti barusan. Jadi ayat pertama irama 1, ayat kedua irama kedua, ketiga irama ketiga, ayat keempat irama keempat, dan ayat berikutnya itu irama keempat juga ya. Atau biasanya kalau untuk ayat kelima itu biasanya gabungan daripada irama pertama dan irama keempat ya. Tanzilal azizir rahim. Nah, biasanya seperti itu. Tapi untuk sementara kita menggunakan irama pada irama yang saya contohkan pertama ya. Ayat pertama dan ayat kedua itu dibuat 1 irama. Kemudian ayat ketiga irama kedua, keempat irama ketiga, dan ayat terakhir irama keempat. Untuk mempermudah irama saja ya. Baik, sekarang kita lanjut ke halaman terakhir. Halaman terakhir pada hari ini maksudnya ya. Halaman terakhir di halaman 35. Nah, ini kita contohkan, saya contohkan terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Nah, untuk halaman 35 di bagian perbedaan penulisan mushaf Madinah dan mushaf Indonesia ada pada ayat pertama ya di huruf mim. Nah, jadi memang kalau di mushaf Madinah itu pada huruf mim di fawatihus suwar, khususnya mim yang berharokat ya. Itu diberikan tanda tasydid ya. Tapi kalau di mushaf Indonesia itu huruf mimnya diberikan tanda tasydid, tetapi kalau di mushaf Madinah itu tidak diberikan ya. Tapi cara pembacanya sama ya. Alif lam mim. Nah, begitu juga di mushaf Madinah ya. Meskipun tidak dicantumkan tasydid, tapi cara pembacaannya juga sama ya. Kemudian untuk iramanya. Nah, untuk iramanya karena di halaman 35 ini hanya ada 3 ayat, tetapi ayatnya panjang-panjang ya. Ayat kedua dan ayat ketiganya panjang, maka menyesuaikan iramanya atau nafasnya saja ya. Iramanya menyesuaikan nafas. Kalau saya tadi ayat keduanya dibuat 2 kali waqaf ya. Waqaf di pertengahan ayat dan di akhir ayat. Kemudian ayat ketiganya dibuat 3 kali waqaf ya. Jadi 2 kali waqaf di pertengahan ayat. Kemudian yang terakhir waqaf di akhir ayat.
Ya, baik, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.